Tetapi sebenarnya kalau melihat realitanya, bahkan jenis kelamin kita pun nggak cuma 2, nggak biner, non-binary. Non-binary sendiri itu ada macam-macamnya, misalnya multi-gender, ada agender, ada neutral gender, ada bigender, dan lain sebagainya. Karena bagaimana sih kita bisa tahu identitas gender seseorang? Itu hanya bisa kalau dia mengakui dirinya sebagai apa, dia declare dirinya itu apa. Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara Masid dapat menjumpai bunda-bunda kembali di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan pastinya selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang luar biasa disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif Bun. Dan pada episode kali ini Bun, kami akan membahas mengenai sebenarnya apa sih gender non-biner. Nah kira-kira mungkin sebagian bunda-bunda ada yang udah tahu ya mengenai non-biner ataupun terkait dengan gender seperti apa. Nah apalagi ya baru-baru ini kan sempat viral nih, ada salah satu mahasiswa yang semasa atau ketika masa orientasinya itu dia menyatakan bahwa dia adalah non-biner. Tapi sebenarnya non-biner ini apa sih? Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut kita langsung tanya saja kepada narasumber kita yang pastinya di sini dengan Ayu. Hai Ayu, apa kabar? Hai Zahra, kabar baik. Kamu gimana kabarnya? Baik banget, pastinya masih semangat dong? Semangat. Iya, oke Ayu, ini kan sebenarnya mungkin orang-orang tuh banyak yang menilai bahwa gender dan juga jenis kelamin tuh kayak perbedaannya tuh tipis sekali. Kayak yaudah jenis kelamin itu adalah gender, tapi sebenarnya dari Ayu sendiri bagaimana? Iya, benar banget karena masih banyak orang yang memahami bahwa ya gender itu sama dengan jenis kelamin itu sama dengan gender. Padahal sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi kalau jenis kelamin itu adalah sesuatu identitas yang ditetapkan oleh misalnya dokter atau misalnya negara melalui dokumen-dokumen legal gitu ya, seperti akte kelahiran, KTP dan lain sebagainya. Dasarnya apa? Dasarnya itu biasanya yang bersifat biologis. Dilihat dari kromosomnya, kalau kromosom itu ada XX, ada XY misalnya, kalau XX dia ditetapkan sebagai perempuan, kalau XY dia ditetapkan sebagai laki-laki. Kemudian kadar hormonnya di dalam tubuh kita itu seperti apa? Apakah dia dominan testosteron atau dia dominan estrogen misalnya? Kalau dominan testosteron berarti dia ditetapkan sebagai laki-laki, kalau misalnya dominan estrogen dia ditetapkan sebagai perempuan. Kemudian alat kelaminnya seperti apa dan organ reproduksinya kayak gimana? Kalau misalnya dia punya vagina, punya ovarium, punya ovum, dia biasanya ditetapkan sebagai perempuan. Kalau misalnya dia punyanya penis, kemudian testis gitu ya, dia ditetapkan sebagai laki-laki. Itu penetapan itu yang menjadi jenis kelamin. Sedangkan kalau gender sendiri, gender itu pada dasarnya keragaman peran, keragaman fungsi, keragaman identitas seseorang yang dia dasarnya itu kadar maskulinitas dan kadar femininitasnya, dan dia itu sifatnya dia konstruksi sosial. Makanya karena dia konstruksi sosial itu bisa berubah, bisa juga berbeda satu sama lain, bisa berbeda berdasarkan budayanya, bisa berbeda juga berdasarkan waktunya. Gitu. Oke, cukup panjang juga ya secara ilmu pengetahuannya. Berarti ini saya ulang lagi, mungkin supaya bunda-bunda di rumah juga paham juga ya terkait dengan
perbedaan gender dan juga jenis kelamin. Jadi kalau jenis kelamin itu memang berarti seperti bawaan lahir ya. Dia ditetapkan kalau misalnya punya penis itu adalah laki-laki, tetapi kalau misalnya mempunyai vagina itu adalah perempuan. Tetapi kalau misalnya gender itu bisa berubah sewaktu-waktu dilihat dari konstruksi sosialnya. Oke, cukup menarik. Oke, jadi mudah-mudahan jangan salah ya terkait dengan gender dan juga menentukan jenis ataupun alat kelamin. Nah, yuk sebagai masyarakat Indonesia juga kan ini umumnya kita hanya mengenali 2 jenis kelamin. Khususnya ada perempuan dan juga ada laki-laki. Apalagi kan tadi sempat disonding ya, yang baru-baru ini ada sempat viral bahwa ada yang menyatakan dirinya ini adalah non-biner. Nah, kira-kira bisa dijelasin tidak sih terkait dengan non-biner ini apa? Oke, nah menarik banget pernyataan Zahra yang awal bahwa orang Indonesia umumnya taunya jenis kelamin itu hanya ada 2. Kalau melihat legal formalnya iya, di negara kita hanya mengenal laki-laki dan perempuan, itu yang akan dicantumkan di dalam dokumen-dokumen legal kita gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau melihat realitanya, bahkan jenis kelamin kita pun nggak cuma 2, nggak biner gitu. Bahwa selain laki-laki dan perempuan ada juga yang disebut intersex. Kalau dulu orang biasanya nyebutnya kelamin ganda, atau dulu sekali sempat disebut sebagai hermafrodit. Tapi sekarang istilah-istilah itu sudah tidak digunakan karena sifatnya sangat merendahkan gitu ya. Jadi istilah yang digunakan itu intersex. Kayak gimana sih intersex? Itu yang misalnya kalau dilihat dari kromosom dia bukan XY, bukan XX, tapi dia misalnya XX0 atau XXY. Itu ada case-nya di Indonesia. Hormonnya juga tidak tipikal. Kemudian alat kelaminnya juga tidak tipikal. Jadi tidak bisa dikategorisasikan ke dalam perempuan maupun laki-laki. Tetapi memang secara formal legal sekali lagi di Indonesia belum mengakomodasi itu. Di negara lain itu sudah, seperti misalnya di Australia, di dokumen legalnya selain laki-laki dan perempuan, female or male, mereka bisa mencantumkan misalnya X gitu. Nah, yang tadi ditanyakan mengenai identitas gender gitu ya, terutama yang non-binary, ternyata jenis kelamin aja tidak biner, tidak cuma 2, laki-laki dan perempuan. Apalagi identitas gender itu banyak sekali karena dia itu sifatnya sangat subjektif. Dia merasanya atau dia mengidentifikasi dirinya, menghayati dirinya itu siapa, itu sangat subjektif. Banyak faktor-faktornya juga terkait hal itu. Dan jadinya non-binary atau non-biner itu hanya salah satu di antaranya. Gitu. Orang yang tidak merasa bahwa dirinya bisa dikategorisasikan ke dalam perempuan atau laki-laki yang disebut biner itu. Oke, tadi kan Ayu kan sempat bilang nih, ternyata dari identitas gender itu sebenarnya banyak banget. Salah satunya itu adalah non-biner. Kira-kira yang Ayu tahu seputaran identitas gender yang banyak banget ini apa aja sih? Mungkin Ayu lebih paham kan soal itu gitu daripada aku. Iya. Nah, gini, ngomongin identitas gender, pertama ada dia bisa align atau dia bisa sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir, bisa juga tidak. Gitu. Kalau yang sesuai dengan jenis kelamin ketika dia lahir gitu ya, misalnya dia saat lahir ditetapkan sebagai perempuan, kemudian ketika dia mendewasa lah, dia merasa bahwa dirinya memang perempuan gitu. Itu disebutnya cis perempuan. Cis perempuan. Yang laki-laki juga seperti itu. Ketika dia terlahir dan ditetapkan sebagai laki-laki, kemudian dia merasa bahwa dirinya memang laki-laki, maka dia disebut cis laki-laki. Itu yang align dengan seks atau dengan jenis kelamin. Nah, ada nih yang tidak sejalan dengan jenis kelaminnya, yaitu misalnya transgender. Transgender ada transpuan, ada transpria. Kemudian non-binary. Non-binary sendiri itu ada macam-macamnya, misalnya multigender, ada agender, ada neutral gender, ada bigender dan lain sebagainya gitu. Berarti klasifikasinya sebenarnya banyak banget ya.
Cuman memang ya di Indonesia untuk mengidentifikasi jenis kelamin itu memang cuma ada 2, sayangnya gitu ya. Iya, Sayangnya dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin memang masih open minded gitu, bahkan sangat menerima rakyatnya mungkin mau identitas apa segala macam, yang penting tidak mengganggu kepentingan satu sama lain. Nah, tapi yang aku mau tanyain juga, yuk, kira-kira kalau misalnya yang biseksual, kemudian yang tadi berkelamin ganda, apakah itu bisa dikategorikan sebagai non-binary juga kah? Atau tidak? Biseksual sama yang tadi kelamin ganda. Nah, kalau yang kita nggak pakai istilah kelamin ganda, tapi pakai istilahnya intersex. Oke. Intersex sendiri sebenarnya banyak macam-macamnya, banyak sekali macam-macamnya. Ada Klinefelter dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah, untuk intersex sendiri itu dia bisa mengidentifikasikan dirinya sebagai intersex dan itu jadinya memang identitas gender. Gitu. Jadi dasarnya kalau identitas gender itu bagaimana dia mengidentifikasi dirinya berdasarkan penghayatannya, pengalamannya dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa saja seseorang ketika dia mengidentifikasi sebagai intersex, ya identitas gender dia adalah intersex. Nah, kalau yang biseksual itu berbeda ranahnya. Itu sudah tidak termasuk ke dalam gender atau identitas gender lagi. Kalau bisexual itu masuknya ke dalam orientasi seksual atau identitas seksual, gitu. Apakah bisa dimasukkan sebagai non-binary? Enggak, karena memang 2 hal yang, bahkan 3 hal yang berbeda satu sama lain. Intersex kalau walaupun sama-sama di bawah payung identitas gender gitu ya, tapi penghayatannya akan sangat berbeda dengan teman-teman non-binary atau non-biner gitu. Waduh, keren banget ini informasinya ya, sangat luas. Dan ternyata masih banyak yang bisa dikulik seputar non-biner khususnya. Tapi kita akan break sebentar untuk menelisik lebih jauh seputar non-biner pastinya. Jadi buat para bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dengan Ayu. Nah, ya yuk, kan kalau dilihat nih gender, khususnya identitas gender dari non-biner ternyata banyak banget jenisnya. Ada agender, bigender, atau multigender, dan juga ada gender fluid. Nah, mungkin bisa dijelaskan tidak sih ketiganya? Apalagi kan sebenarnya klasifikasinya kan banyak banget kan. Yes. Tapi ini mungkin buat bunda-bunda biar tahu dulu nih yang ketiga ini seperti apa sih? Oke, tadi apa aja? Agender, bigender, atau multigender kan, dan juga gender fluid. Gender fluid, oke. Itu hanya beberapa di antara yang banyak itu. Pertama itu. Yang kedua adalah multigender itu pada dasarnya seseorang yang mengidentifikasikan dirinya itu sebagai orang yang memiliki lebih dari satu gender. Makanya kenapa sebenarnya bigender memang termasuk di dalam multigender. Ada trigender juga, ada pangender juga, ada omnigender dan lain sebagainya. Gitu. Orang yang merasa bahwa di dalam dirinya itu ada lebih dari satu gender dimasukkan ke multigender. Gitu. Nah, tadi ada agender. Agender itu adalah seseorang yang dia merasa bahwa gendernya itu tidak bisa didefinisikan atau tidak bisa dikategorisasikan kemanapun. Gitu. A itu kan tidak ada. Gitu. Jadinya agender. Nah, kalau gender fluid itu adalah seseorang yang dia merasa bahwa suatu saat dia merasa dirinya misalnya bergender perempuan gitu. Tapi kemudian di saat tertentu, di saat yang lain dia merasa bahwa dirinya bukan perempuan. Tidak mesti laki-laki ya, tetapi bahwa dirinya bukan perempuan. Dan perubahan-perubahan itu bukan sesuatu yang aku mau switch, aku mau ganti, enggak kayak gitu. Tapi memang dia merasa dirinya bukan perempuan lagi misalnya gitu saat ini gitu. Makanya ada saat-saat dimana dia merasa dipanggil misalnya mbak itu kan sangat spesifik ya untuk perempuan gitu. Itu dia tidak apa-apa, tapi di saat yang lain itu rasanya tidak nyaman sekali dipanggil mbak karena merasa bahwa itu bukan dirinya gitu. Itu gender fluid. Oke. Nah, aku juga mau tanya nih,
Yuk, kan ada juga beberapa orang, mungkin sekarang walaupun di Indonesia masih belum bisa menerima ya, misalnya terkait dengan non-biner dan juga identitas gender yang bahkan masih belum diketahui nih sampai saat ini. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin sudah memulai atau sudah memunculkan identitas dirinya ke publik. Misalnya, contohnya kita sebut dengan Milen. Oh, Oke. Milen itu apakah dia bisa dikatakan sebagai identitas gender yang masuknya kategori apa nih? Karena kan dia dari segi fisik oke bro, tapi tidak berubah semua kan dari segi fisiknya. Dan dia juga menyukai laki-laki tapi masih menjadi laki-laki, maksudnya masih sholat seperti laki-laki dan sebagaimana lainnya gitu. Nah ini bisa dikategorikan masuknya ke apa nih? Iya. Nah, untuk case-nya Milen, setauku, sejauh pengetahuanku, dia mengidentifikasikan dirinya sebagai transgender perempuan. Setauku, tapi ini mungkin bisa dicek lagi. Karena apa? Karena bagaimana sih kita bisa tahu identitas gender seseorang? Itu hanya bisa kalau dia mengakui dirinya sebagai apa, dia declare dirinya itu apa. Itu satu-satunya cara gimana kita bisa tahu. Apakah itu jadinya misalnya, oh tapi kan dia tubuhnya seperti ini ya, tubuhnya begitu ya, ya memang tidak terkait dengan tubuh. Oh tapi kan dia sukanya sama si ini ya, sukanya sama si itu, atau suka sama gender ini atau suka sama gender itu, ya sebenarnya memang tidak terkait dengan itu juga, dengan ketertarikan seksual juga, atau yang kita sebut biasanya orientasi seksual. Gitu sih. Jadi kalau misalnya mau tahu seseorang siapapun itu dia mengidentifikasikan sebagai apa gendernya, ya perlu dari orangnya sendiri sih. Oke, tapi kayak misalnya di luar negeri juga udah banyak banget nih. Terkadang misalnya ada juga nih beberapa orang mungkin yang merubah misalnya tampilan fisiknya aja, sebenarnya tampilan fisiknya dirubah total gitu. Dirubah total, ketika sudah dirubah total, tapi sebenarnya dia ya menyukai lawan jenis. Jadi kan misalnya laki-laki nih berubah jadi perempuan nih, tapi sebenarnya dia menyukai lawan jenisnya, ya berarti dia menyukai perempuan dengan tampilan fisiknya dia. Nah kalau itu dikategorikannya bagaimana untuk pengklasifikasiannya? Apakah bisa jadi masuk ke non-binary juga atau bagaimana? Oke, jadi memang perlu dibedakan antara identitas gender, ekspresi gender, sama orientasi seksual atau identitas seksual. Nah, kalau identitas gender itu tadi taunya ya hanya dari pengakuan dia sendiri, bagaimana dia mendeklar dirinya. Kenapa? Karena itu kan sangat terkait dengan personal sense ya, sangat terkait dengan penghayatan pribadi dia, gitu. Bagaimana dia melihat dirinya sendiri, gitu. Nah, itu ternyata tidak selalu align, quote and quote align dengan ekspresi gendernya. Bahwa misalnya, oh kalau misalnya dia mengidentifikasi diri sebagai perempuan, berarti harusnya dia feminin dong tampilannya. Berarti dia nggak bisa tuh maskulin dan lain sebagainya. Iya, ternyata nggak kayak gitu juga. Ada orang yang mengidentifikasi dirinya perempuan dan dia bisa sangat maskulin gitu. Sebaliknya pun seperti itu. Nah, ekspresi gender ini juga termasuk ketika dia memperlihatkan tubuhnya itu akan seperti apa gitu. Kemudian kalau yang tadi yang dia tertariknya sama siapa, itu juga hal yang berbeda lagi. Bahwa perempuan, ya kalau yang diterima sama masyarakat kan perempuan harusnya katanya itu sama laki-laki gitu ya tertariknya. Tapi kan ternyata nggak seperti itu juga. Ada teman-teman perempuan yang dia tertarik dengan sesama perempuan. Ada teman-teman perempuan yang dia tertariknya misalnya dengan transpuan, atau dia tertarik dengan non-binary, atau dia tertarik dengan orang dengan bergender lainnya gitu. Jadi itu tidak bisa dicampur adukan atau tidak bisa dibuat kayak formulanya lah gitu. Berarti gitu sih. benar ya kalau misalnya kata orang-orang don't judge by a cover gitu ya. Jadi kita nggak bisa nih menjudge orang lihat dari penampilannya, atau misalnya karena ada perubahan fisik, dan juga misalnya potong rambut. Terkadang juga kan orang bisa langsung menjudge, tidak sih, kok jadi potong rambut, ada apa nih? Padahal, dan kita itu sama sekali tidak bisa mengetahui kalau memang dia sama sekali tidak mengklaim gitu ya, apakah identitas gendernya seperti gimana dan lain-lain. Tapi
terkait dengan harus mengklaim, nah apa sih alasannya? Misalnya orang-orang non-biner atau non-binary ini mereka harus mengklaim kalau dirinya non-biner. Apakah punya tujuannya tersendiri? Apalagi kan di Indonesia kan sebenarnya itu tidak ada. Dari identitas penduduk juga sebenarnya kan ya perempuan dan laki-laki, tapi mereka berani untuk menyatakan bahwa mereka adalah non-binary. Oke. Nah, ini menarik karena again di Indonesia mereka tidak diakui secara legal gitu ya. Sama masyarakat juga ya, karena masyarakat juga masih belum tahu gitu akan keberadaan mereka, jadi sangat rentan sebenarnya mereka yang mengakui dirinya sebagai non-biner atau gender yang bukan normatif lah, laki-laki atau perempuan gitu. Nah, tapi kenapa sih kemudian ada orang-orang yang coming out, kita biasanya nyebutnya coming out gitu, coming out sebagai non-binary atau gender lainnya gitu ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, of course kan dia merasa bahwa itu adalah dirinya gitu, dan ada beberapa yang merasa bahwa dia sudah lelah untuk berpura-pura bahwa dia itu identitas gendernya itu sesuai dengan yang normatif. Ada yang seperti itu. Ada yang karena emosi juga, dalam artian sudah didiskriminasi berkali-kali, bahkan ada yang mengalami kekerasan berkali-kali gitu ya, karena ekspresi gendernya yang dianggap tidak sesuai dengan yang dinormakan oleh masyarakat, kemudian akhirnya dia coming out. Nah, di sisi lain juga ada yang dia merasa bahwa sudah punya support sistemnya sendiri gitu. Karena ya support system itu bisa jadi bisa jadi dorongan untuk dia lebih berani juga gitu sih. Oke, berarti kalau misalnya lebih berani kan jadinya mungkin lebih percaya diri juga ya untuk menampilkan ibaratnya who am I gitu. Yes. Tapi kalau misalnya kita membahas lebih lanjut nih, untuk kita bisa nggak sih misalnya mengidentifikasi diri kita siapa itu pada usia berapa? Nah, kita akan lanjut di segmen berikutnya ya, yuk. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia menemani kami tentunya di Persembahan untuk Bunda bersama saya Zara Masid dan juga Ayu. Nah, ini menarik sekali yuk, tapi kira-kira nih rata-rata pada usia berapa sih kita tuh bisa mengidentifikasi gender kita? Kira-kira kalau misalnya bahwa aku non-biner atau bahwa aku tuh misalnya biseksual, bukan biseksual nggak masuk ya. Bigender. Ya, misalnya bigender atau agender ataupun lain-lainnya. Iya. Gini, pada dasarnya yang namanya identifikasi diri itu belajar tentang atau mengenal diri itu adalah proses seumur hidup. Pertama itu. Yang kedua adalah kalau ngomongin perkembangan, itu biasanya anak dari usia sekitar 18 bulan sampai 24 bulan, sekitar 2 tahun lah gampangnya, sekitar umur 2 tahun itu dia sudah mulai belajar kategorisasi gender dari orang-orang sekitarnya, dari caregivernya, bahwa ada yang namanya perempuan itu kayak begini, kerjaannya ngapain, tampilannya seperti apa dan lain sebagainya. Kalau ada yang namanya laki-laki seperti ini dan begini gitu. Dia sudah mulai belajar tentang kategorisasi gender itu yang tentunya terbatas. Tergantung orang tuanya juga atau tergantung caregivernya juga, mereka mensosialisasikannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di sekitar usia 3 tahun, sekitar usia 3 tahunan biasanya anak itu sudah mulai merasa bahwa kayaknya aku masuk kategori ini deh, kayaknya aku nggak sesuai sama yang itu deh dan lain sebagainya gitu. Dia udah mulai merasa-rasa seperti itu gitu. Tetapi along the way tetap ada beberapa faktor lainnya, kayak misalnya yang tadi keterbatasan pengetahuan orang tua dan keterbatasan sosialisasi dari orang tua mengenai identitas gender gitu ya, yang membuat dia tidak bisa mengenal identitas gender lainnya selain perempuan dan laki-laki misalnya.
Kemudian ada fase-fase kalau misalnya di anak-anak itu ada fase-fase di mana dia ingin menjadi good child gitu, dan itu membuat dia cenderung conform atau mengikuti apa yang diharapkan oleh misalnya orang tuanya atau lingkungannya, bahwa oh kamu tuh anak perempuan, kalau anak perempuan harus duduknya seperti ini, rambutnya harus kayak gini, harus begini gitu, dan dia akan mengikuti itu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu lagi, ketika dia remaja, ketika dia mulai dewasa, dia melihat dirinya, dia melihat hubungannya dengan orang lain, dia melihat orang lain yang lebih beragam juga. Di situ juga akan tetap ada pembelajaran terkait dengan identitas gender. Termasuk salah satunya adalah ketika dia melihat bahwa oh ternyata identitas gender itu nggak cuma dua ya. Oh ada identitas gender yang lain ya. Oh ternyata saya selama ini ngerasa nggak pas gitu ya, nggak pas dengan yang dikasih tahu gitu ya. Kayaknya yang ini deh. Ada yang misalnya mengidentifikasi, karena sekarang yang lebih populer kan sampai saat ini itu transgender ya. Betul. Oh iya saya trans gitu, tapi along the way misalnya ngerasa pas tahu ada yang namanya non-binary atau ada yang tahu namanya agender dan lain sebagainya, dia merasa lagi dan dia jadinya berpikir, oh enggak, saya bukan trans, saya itu ini gitu. Jadi identifikasi diri itu terus menerus berjalan di Berkembang diri kita. ya. Berkembang terus. Kenapa? Karena dipengaruhi juga dengan pengetahuan yang kita punya gitu, pengalaman yang kita punya. Berarti sebenarnya penting juga dong kira-kira orang tua memberikan pemahaman seputar identifikasi gender sedari dini, apakah berperan penting? Menurutku iya, berperan sangat penting, karena ketika kita memberikan pengetahuan yang sangat terbatas gitu ya, apalagi sangat rigid, kayak misalnya oh kamu perempuan, kamu harus begini, kamu harus begitu, laki-laki harus begini, laki-laki harus maskulin, laki-laki nggak boleh nangis, harus berani, harus ini, harus aktif lalala gitu ya, perempuan harus feminin, harus lemah lembut lalala gitu. Ketika itu tidak sesuai dengan dirinya, tidak sesuai dengan apa yang nyaman bagi dirinya, itu bisa membuat dia terus berkonflik secara internal. Dan itu tentu saja akan berpengaruh juga dengan bagaimana dia memunculkan potensinya yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya semakin banyak pengetahuan mengenai identitas gender yang diberikan kepada seseorang, apalagi dari usia dini, sebenarnya kematangan terkait dengan identitasnya itu akan lebih cepat, dan itu akan juga mendukung potensi-potensi dia yang lain. Gitu, dia nggak perlu kebingungan secara internal, nggak perlu kelamaan ngerasa nggak nyaman dengan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Jadi malah mengakibatkan si anak juga jadi kurang bereksplor ya tentang dirinya. Iya, belum lagi perasaan tertekan. Pura-pura menjadi orang lain itu kan tidak nyaman ya, dan itu sangat tidak menyenangkan, pengalaman yang bahkan bisa jadi traumatik gitu. Jadinya batin juga ya, iya. gitu. Sering berjalannya waktu malah jadi bisa kehilangan arah juga nggak sih? Bisa. Nah, tapi kalau misalnya dilihat, kira-kira paling banyak perempuan atau laki-laki nih dari jenis kelamin yang mereka menyatakan bahwa mereka adalah non-binary. Sejauh ini ya, yang Ayu ketahui. Iya, oke. So far nggak ada survei yang meneliti soal itu. Kenapa? Karena hambatannya besar sekali. Tidak hanya mengenai pengetahuan masyarakat ya, bahkan pengetahuan si yang punya gendernya itu sendiri gitu ya. Tetapi juga lagi-lagi terkait juga stigma di masyarakat, yang membuat orang-orang ini, orang-orang yang quote and quote berbeda dari yang normatif, itu memilih untuk tidak coming out. Tidak banyak yang berani coming out. Kenapa? Karena resikonya memang besar. Jadi survei pun untuk melihat mana sih yang lebih banyak, mana sih yang lebih sedikit gitu-gitu, itu sulit sekali dilakukan. Jadi untuk pertanyaan itu sepertinya belum bisa dijawab. Belum ya. Tapi kalau untuk data sendiri yang sudah mengklaim bahwa mereka adalah non-binary, kira-kira ada berapa? Wah, ya itu datanya belum ada, tapi bahwa sudah mulai banyak misalnya di komunitas-komunitas gitu ya, di lingkungan-lingkungan kecil sudah mulai banyak yang mengklaim bahwa dirinya itu non-binary, itu iya, sudah semakin banyak. Oke, nah tapi sebenarnya ini kan
ini adalah identitas gender. Apakah orang-orang yang memiliki identitas gender yang memang berbeda itu bisa dikatakan sebagai oh ini kayaknya mempunyai kelainan mental nih? Kadang kan ibaratnya judging dari orang-orang tuh sumbu pendek ya, apalagi zaman sekarang gitu kan. Nah, bisa dikatakan ada kaitannya tidak sih? Sebenarnya tidak. Kalau secara ilmu pengetahuan ya, bahkan transgender pun sudah bukan lagi dikategorisasikan sebagai gangguan jiwa, gitu. Dari ilmu pengetahuan yang ada, baik dari psikologi maupun pengetahuan terkait seksualitas dan gender gitu ya, yang namanya transgender, non-binary, agender dan lain sebagainya itu hanyalah varian atau hanyalah keragaman dari identitas gender seseorang. Jadi tidak bisa dikategorisasikan sebagai gangguan jiwa. Oke, jadi buat bunda-bunda ya di rumah jangan pernah untuk menjudge seseorang. Apalagi kan kita juga tidak benar-benar tahu bahkan identitas gendernya seperti apa. Jadi jangan melihat secara kasat mata aja nih. Dan juga pastinya kita harus lebih open minded dan juga jangan membatasi justru ya, karena kan ya walaupun misalnya bunda-bunda tidak setuju, tidak sepemahaman dengan adanya non-binary, tapi tetap bagaimana bunda bisa menerima atau welcome ketika lagi sosial seperti itu, supaya mereka juga tidak merasa terendahkan dan juga ya udah ngumpulnya biasa kan mereka sama komunitasnya aja gitu kan. Jadi tidak ada yang mensupport dan sebagaimana macamnya. Nah, selanjutnya apakah seseorang yang non-binary itu otomatis menjadi seseorang yang LGBT? Atau ada klasifikasinya lagi? Itu bisa juga gitu. Iya, itu menarik. Jadi kalau misalnya dibilang non-binary itu pasti LGBT, enggak juga. Karena LGBT ya itu bahkan LGBT, L-nya sendiri, G-nya sendiri, T-nya sendiri, B-nya sendiri gitu kan. Dan itu semua berbeda satu sama lain, berbeda juga dengan non-binary gitu. Tetapi ketika dibilang bahwa mereka berada di satu payung yang sama, iya. Payungnya apa? Payungnya itu kalau tidak disebut sebagai keragaman identitas gender dan identitas seksual untuk lesbian, bisexual, dan gay-nya gitu ya, bisa disebut juga sebagai queer. Queer itu biasanya untuk teman-teman yang mengidentifikasikan dirinya di luar yang normatif itu, baik secara seksual maupun secara gender. Oke, selanjutnya untuk identifikasi gender bisa nggak sih sewaktu-waktu berubah nih bunda-bunda? Sebelum memasuki pertanyaan akhir ya, misalnya sewaktu-waktu berubah. Misalnya awalnya saya merasa kalau saya ini adalah agender, kemudian selanjutnya kayaknya gender fluid deh. Maksudnya seiring berjalannya waktu itu bisa berubah-berubah ketika seseorang mempunyai atau identitas gender dari non-binary ini. Oke, untuk labelnya bisa berubah. Untuk labelnya ya, karena bagaimanapun juga label itu terkait dengan pengetahuan yang kita punya. Ketika dia hanya taunya sebatas oh yang namanya identitas gender cuman ada laki-laki, perempuan, jadi dia mungkin hanya akan bisa mengidentifikasikan dirinya dengan dua label itu gitu. Ketika oh pengetahuannya bertambah dengan ada yang namanya transgender, dia bisa saja kemudian oh iya saya transgender. Tapi kemudian ketika pengetahuannya bertambah lagi bahwa ada yang namanya non-biner dan lain sebagainya, agender dan segala macam, kemudian dia merasa lagi dan kayaknya saya lebih sesuai dengan itu. Gitu. Jadi seiring bertambahnya pengetahuan kita itu bisa saja berubah, tetapi tidak bisa diubah. Gitu. Jadi yang namanya diintervensi dari luar, oh dikasih konseling ini, dikasih psikoterapi atau apa gitu ya supaya gendernya berubah, ya satu-satunya yang bisa diubah mungkin hanya label, dan itu pun bukan dari hatinya, bukan dari penghayatan dia. Bisa jadi orang yang oh iya saya berubah, saya misalnya sekarang mengidentifikasi diri sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, bisa jadi sebenarnya ya dia hanya masking, hanya menutupi untuk keamanan dia misalnya. Padahal dalam hatinya enggak, saya itu bukan itu. Oke, menarik sekali ya bunda-bunda. Tapi kan tadi kan udah dikasih penjelasan juga nih kepada bunda-bunda bagaimana kita tidak membatasi untuk misalnya berteman dengan lingkungan yang memang ada
identitas gender yang non-binary, tapi bagaimana caranya kita mungkin mensupport tapi dengan berbagai macam cara seperti itu supaya mereka juga tidak menutup diri. Selanjutnya yang terakhir mungkin dari Ayu bisa disampaikan mungkin kepada pemirsa di rumah yang mungkin memiliki non-biner, bagaimana harus menanggapi misalnya kenyataan hidup di dunia ini gitu ya. Oke, kalau untuk teman-teman non-binary atau non-biner gitu ya, coming out atau mendeklarasikan diri secara terbuka mengenai identitas kita atau identitasmu, itu bukan suatu kewajiban sebenarnya. Tetap prioritaskan keamanan. Kenapa? Karena harus diakui bahwa realitanya saat ini memang tidak banyak orang yang bisa menerima. Entah karena pengetahuannya yang masih minim, entah karena memang value-nya yang mengatakan bahwa saya tidak bisa menerima ini dan lain sebagainya gitu-gitu. Bahwa harus diakui bahwa kekerasan terhadap teman-teman yang mengidentifikasikan dirinya berbeda dari yang normatif itu tinggi dan sangat mungkin terjadi gitu. Jadi prioritaskan keamanan, kamu berhak atas dirimu, tetap valid kok walaupun kamu nggak coming out. Tetapi kalaupun misalnya dirimu memutuskan untuk coming out, mendeklarasikan diri, pastikan bahwa dirimu aman dan punya support system yang cukup. Gitu sih kalau untuk teman-teman non-binary. Kalau misalnya untuk yang lain kayak tadi dirimu sempat bilang untuk masyarakat gitu ya, upayakan bisa menerima dan lain sebagainya gitu ya. Kalaupun misalnya itu berbeda dengan value kita, itu tidak menjadi alasan kita melakukan kekerasan terhadap orang lain. Tidak menjadikan alasan bagi kita untuk melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Gitu. Ada kalanya memang apa yang kita lihat realitanya yang tidak sejalan dengan apa yang dinormakan atau apa yang bisa diterima oleh masyarakat gitu. Tapi tetap hormati dalam artian setidaknya tidak melakukan kekerasan. Iya. Dan lebih baik sebenarnya diam kalau tidak tahu apa-apa, benar ya Ayu. Tapi terima kasih loh sudah hadir dan pembahasannya sangat menarik sekali, informatif sekali buat bunda-bunda di rumah, dan ini sangat universal sekali karena banyak pembahasan yang masih bisa diklasifikasikan turun-temurunnya. Kita akan lanjut lagi tentunya di episode selanjutnya yang tidak kalah menarik. Jadi buat bunda-bunda saksikan terus persembahan untuk bunda hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Saya Zahra Masid bersama dengan Ayu. Kami pamit undur diri, bye-bye.